Taat dia hormat kepada orang tuanya, taat dia itu hormat kepada orang lain, taat dia menghormat atas makhluk Allah Ta'ala yang lain. Semua dia taati. Nah, inilah kesolehan. Memang itu sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kita adalah anak sebagai investasi orang tua. Memang kalau kita melihat anak kita itu soleh, mau mengerjakan ibadah, walaupun dari sejak kecil itu ada perasaan senang atau bahkan bangga. Nah, tetapi yang perlu kita ingat adalah apakah anak kita itu sesuai dengan keinginan kita atau anak kita itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW? Nah, ini kita belum tentu paham karena kita yang keluar biasanya kesenangan atau kebanggaan. Kalau kita memang ingin mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak yang baik, itu sejak awal kita sebelum punya anak, didik diri kita sendiri untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Menjadi umat Rasulullah yang soleh di hadapan Allah. Bukan hanya cuma rajin sholat, bukan cuma hanya rajin membaca Quran, bukan hanya cuma rajin puasa, tidak. Kesolehan seseorang itu global. Jadi soleh sholatnya, ya, atau taat sholatnya, taat puasanya, taat membaca Qur'annya. Kemudian apalagi? Taat dalam berbicara yang baik, taat di dalam berpikir, taat di dalam melakukan aktivitas, taat dia hormat kepada orang tuanya, taat dia itu hormat kepada orang lain, taat dia menghormat atas makhluk Allah Ta'ala yang lain. Semua dia taati. Nah, inilah kesolehan. Memang itu sulit. Salah satu ayat Quran menceritakan ku anfusakum wa alaikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pada saat kita itu dalam kondisi sebagai manusia muslim biasa ini, kita tidak tahu nikah kemudian lahir anak itu masih belum ada program. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang masih muda, yang dalam saat ini menikah belum dikaruniai anak, ayo berubah dulu. Karena genetik itu akan dimasukkan. Genetik kita, ciri kesolehan itu tidak hanya kita mendidik, ciri kesolehan itu diberikan oleh Allah Ta'ala sejak anak itu belum ada. Kalau memang kita itu rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, tapi kita itu emosional. Kita rajin sholat, rajin baca Quran, tapi jaim, ingin dilihat keberadaan pangkat kita. Kita rajin sholat, tapi emosional, ya sudah emosional, fitnah orang lain, sukanya seperti itu. Nah, ini anak yang nanti akan keluar mirip-mirip aja orang tuanya. Nah, kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu diawali dari diri kita. Ya, diawali dari diri kita. Karena apa? Bagaimanapun juga nanti anak kalau kita didik, dia bisa mendoakan orang tuanya. Dan kesolehan yang diceritakan dalam hadis bahwa seorang yang meninggal salah satunya adalah yang diperhitungkan oleh Allah Ta'ala selain ilmu yang manfaat, amal jariah adalah anak soleh yang mendoakan. Soleh itu bukan mata kita yang melihat karena dia itu rajin sholatnya. Insya Allah bukan. Soleh itu di hadapan Allah Ta'ala. Karena mata kita manusia itu masih menipu. Kenapa? Kelihatannya dia sholat, kelihatannya dia emosional. Tapi masih banyak hal-hal yang diwajibkan, bahkan disunahkan oleh Rasul masih dilanggar. Apakah kita termasuk soleh di hadapan Allah? Apakah anak kita termasuk soleh di hadapan Allah? Atau hanya menjadi kebanggaan dunia kita? Atau kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Kalau kita tidak terkoreksi mulai saat ini, kita tidak akan tahu dan kita bisa tertipu oleh mata kita dan tertipu dengan kebanggaan kita, akhirnya menjadi ujub, riak, dan sombong. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini bisa manfaat sehingga kita bisa koreksi kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Insyaallah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz Anu atas tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Insyaallah mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi dan selamat datang di Siraman Kolbu Sejukkan Hati. Pak Ustadz berbicara masalah anak sebagai investasi orang tua, berarti kembali lagi investasi yang mana dulu nih gitu ya? Iya. Selagi orang tuanya menjadi orang tua yang soleh dan soleha gitu ya, baru anak itu bisa menjadi investasi. Iya. Tidak hanya di dunia, wabil khusus di akhirat nanti. Iya, insya Allah Untuk seperti bisa itu. mempertanggungjawabkan apa yang diberikan kepada anak dari orang tua. Bagaimana supaya anak ini menjadi soleh, orang tuanya dulu harus soleh di hadapan Allah. Memang Ya, Pak Ustadz, seperti ya. itu harusnya. Apakah kita termasuk orang tua yang soleh, pemirsa? Ya Allah, kalau ke situ nggak berani jawab. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik pemirsa, selain satu ini kita akan masuk ke segmen TPU atau tanya Pak Ustadz Danu. Pemirsa bisa bertanya kepada Pak Ustadz Danu bisa melalui teks via WhatsApp atau juga bisa melalui video atau juga tatap muka secara langsung melalui Zoom. Kira-kira seperti apa narasumber online kita? Jangan kemana-mana, selain satu ini tetap di Siraman Kolbu Sejukkan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin ya Allah Amin, ya amin, rabbal ya Allah, alamin. amin, ya rabbal Jum'ah mubarakah, Jumat yang penuh dengan keberkahan, barakah, ziyadatul khair, ziyadatul manfaah, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kemanfaatan. Pagi ini kita sama-sama akan mengkaji tentang anak sebagai investasi orang tua. Tentunya banyak sekali orang yang berinvestasi dengan harta, tanah, Masya Allah, hal-hal yang memang nantinya akan bermanfaat. Tapi sejatinya kita mengetahui bahwa anak pun juga menjadi investasi tidak hanya dunia, bahkan juga sampai ke surganya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matabnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang senantiasa terpanjatkan untuk orang tua. Makan durian anget-anget, mudah-mudahan anak-anak kita keren-keren banget. Makan buah atep anget-anget, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang mantep banget. Artinya anak yang membawa keselamatan bagi orang tuanya, investasi yang sejatinya senantiasa tidak hanya dunia, bahkan sampai ke surganya Allah. Dalam Al-Quran, tipikal anak seperti apa yang sampai membuat orang tuanya merasakan bahwa keselamatan tidak hanya dunia, bahkan sampai ke surganya Allah. Anak ada yang dikatakan bahwa tipe anak sebagai aduun, musuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini bagaimana Nabi Nuh alaihi salam memiliki anak yang juga menjadi musuh. Ketika diajakkan, ayo naik ke atas bahtera bapak. Tidak ayah, aku akan berlari ke atas bukit. Tidak mau menyembah Allah. Maka anak ini dikatakan anak sebagai musuh. Sejatinya yuk sama-sama ajarkan anak-anak kita tentang tauhid, tentang akhlak, tentang ajaran agama Islam. Kemudian ada juga yang kedua, yakni anak sebagai zinatul haya, perhiasan dunia. Bagus dunianya, Masya Allah, dunianya dihias dengan ilmu. Tapi mohon maaf, dalam hal ilmu agama nol, sehingga tidak dibawa orang tuanya menuju surganya Allah. Kemudian ada juga anak sebagai fitnah, ujian. Anak yang terlahir, mohon maaf, ada yang kurang dalam hal fisiknya, kemudian juga ada yang kurang dalam pembinaannya. Kita senantiasa menganggap bahwa anak kita, ya Allah kenapa seperti ini? Inilah anak yang dikatakan sebagai fitnah atau ujian. Maka orang tua senantiasa bersabar dan bersyukur. Kemudian juga ada anak sebagai qurrata a'yun, sukses dunia, sukses akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keturunan kami qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata, sejuk pula untuk hati kita karena menampakkan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Nak, sudah adzan, sholat nak, iya mah. Bahkan tidak disuruh pun sudah siap mengambil air wudu, kemudian berangkat ke masjid. Untuk melakukan hal-hal yang baik senantiasa disegerakan, sehingga orang tuanya merasa sejuk. Ya Allah,
sangat berhati-hati dalam mendidik anak karena merupakan investasi akhirat kita, tidak hanya dunia tapi juga menuju surganya Allah. Burung tekukur, senyumnya lebar, mudah-mudahan kita semakin bersyukur dan bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan durian bareng si kembar yang keren-keren, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Minum selasi segar rasanya. Artinya? Terima kasih atas tausiah. Ada kayu buah kenari, lanjut Anyu mari. Ikan lele, Ikan lele. ikan sepat. Cakep Artinya- Pak Ustadz. Itu nama ikan. Iya benar. Tidak bertele-tele, mari kita sikat. Siap. Luar biasa nih. Terima kasih saja tausiahnya sekali lagi. Barakallah ya. Sama-sama.